Magister Komputer, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional Budi Dharma atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Budi Dharma Bapak Misran Eskom Hemkom. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Miss Lince Sianturi SE Eskom Hemkom. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Ibu Nelly Astuti Eskom Hemkom. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Ronda Sianturi SEMM. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Pak Sarijal Eskom Hemkom. Yang saya hormati Dekan Ketua Program Studi atau Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Rivalry K. Hode. Yang saya hormati Ketua Program Studi atau Sekretaris. Yang saya hormati Ketua LPPM Bapak Surya Dharma Nasution. Yang saya hormati Kepala LJM atau Ketua LJM Universitas Budi Dharma Pak Rival Hode. Dan Bapak Ibu dosen yang ada di sini, sedang adik-adik kami yang telah bergabung atau telah bergabung di Universitas Budi Dharma. Selamat pagi. Horas. Maju-maju. Jua-jua. Yahoo. Yahoo. Ahoy. Terima kasih adik-adik semuanya. Kalau kita dari Sumatera Utara, itulah salam kita ya. Salam kesukuan, karena Sumatera Utara ini kalau kita lihat di provinsi se-Indonesia, kecuali Papua, kalau Papua kan banyak sukunya, kecuali Papua, Sumatera Utara ini adalah merupakan suku masyarakatnya paling banyak sukunya. Beda seperti misalnya di Sumatera Barat hanya suku Minang, misalnya Riau hanya suku Melayu. Kalau kita di Sumatera Utara banyak sukunya. Jadi karena banyak sukunya, pasti setiap suku mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai budaya tersendiri. Begitu juga salamnya, makanya tadi saya salam semuanya. Nama saya Ifuri Bulolo, lanjut. Nah, jadi nama saya Ifuri Bulolo, perlu saya memperkenalkan diri. Ini muka saya tidak jauh beda dengan aslinya. Jadi nama saya Ifuri Bulolo, saya lahir di Lawalawaluwu, Kecamatan Lelematua, Kabupaten Selatan. Ada yang dari desa Lawalawaluwu? Ada? Gak ada. Berarti saya sendiri dari situ ya. Dari Lelematua itu kan kecamatan lebih luas. Ada lagi dari Lelematua? Gak ada juga. Saya sendiri juga dari situ. Dari Nia Selatan? Ada? Pastilah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari jari ya. Jadi itu banyak. Saya dari Nia Selatan. Jadi mudah-mudahan Anda tahu kecamatan Lelematua itu sebenarnya posisinya itu di Nias Tengah, jauh dari Teluk Dalam, kurang lebih 2 jam. Pendidikan saya perlu memperkenalkan diri. Nanti tanya-tanya ini dari mana bapak ini, kok bisa sampai ke sini ya. Jadi ini doa pendidikan saya SD Gili Sama Bola. Ada yang satu SD sama saya, mudah-mudahan tidak ada, kayaknya saya dari situ sendiri ya. Begitu juga SMP saya dari Lelematua juga. Ada dari Lelematua? Ada? SMP Negeri 1 Lelematua? Wih, namanya siapa? Oh, satu alma mater, berarti satu SMP saya udah sampai ke sini. Berarti kita udah 2 ya. SMA Negeri 1 Gunung Soli ada? Oh, ada, satu lagi, siapa lagi? 2, SMA Negeri 1 Gunung Soli. Oke. Pada zaman saya SMA 1 Gunung Soli adalah merupakan SMA terbaik sebelum Nias ya. Tapi nggak tahu sekarang, tapi mudah-mudahan masih yang terbaik. Saya juga masuk SMA itu diseleksi. Jadi pada saat masuk saya juara 180. Dari diterima 360. Jadi dulu itu merupakan yang terbaik.
Dan berarti kita sudah 3 di sini karena yang masuk dari SMA Sarung Nusul itu jarang sekali ya. Yang kedua saya lanjut S1 di Universitas Budi Dharma. Dulu namanya ST Budi Dharma, saya masuk di Universitas ST Budi Dharma jurusan Teknik Informatika tahun 2007. Dosen saya adalah Pak Rektor salah satunya, Pak Mesra Eskom. Jadi dulu Bapak ini sebagai dosen saya, sekarang saya jadi wakilnya. Terpikir tidak ada, tidak terpikir. Saya pun tidak terpikir, kok bisa saya wakil Bapak ini ya? Dan itulah nasib, itulah takdir. Dosen saya juga termasuk Miss Teacher, ya itu dosen saya yang senior di sini. Miss Nelly lagi, dekan Filkom, itu dosen saya juga di sini. Jadi di sini kita ada, kalau di istilahnya karena pula nggak ada maha dosen ya, tapi kalau ada maha dosen ada di sini kita maha dosen. Levelnya itu dosen, baru ada mahasiswanya di dosen ini lagi ada mahasiswanya jadi loh. Jadi kalau kita maha dosen ada di sini, karena dari cucu cici-cicinya ada di sini. Jadi itulah kita di sini regenerasinya sangat bagus sekali karena ini kan pendidikan atau komputer teknologi, regenerasi itu sangat perlu. Jadi biasanya kita lihat di sini semua rata-rata muda itu memang di pendidikan komputer itu yang diperlukan itu regenerasi atau pembaharuan karena komputer itu salah satunya ilmunya itu atau setiap hari itu berubah terus, berbeda dengan ilmu yang lain atau misalnya ilmu hukum. Kalau ilmu hukum kan pada tahun 2000 itu yang mencuri santet itu hukumannya 5 tahun. Sekarang tetap 5 tahun. Kalau komputer tidak ya. Kalau dulu komputer definisinya sebagai kalkulator pada tahun 1945 yang digunakan oleh Amerika untuk menembak rudal itu hanya kalkulator yang besarnya itu sampai sebesar komputer ini. Tapi komputer sekarang bukan definisinya kalkulator. Jadi seperti itulah contoh dari perkembangan teknologi. S2 saya ambil di Padang S2 ilmu komputer. Yang ketiga saya juga mahasiswa. Nah, mahasiswa masih semester 1 sama dengan Pak Mesra. Pak Mesra senior saya di kampus tersebut, jadi saya juniornya. Jadi sama Pak Rektor kami sama mahasiswa. Mudah-mudahan juga nanti Bapak Ibu yang lain menyusul juga untuk menjadi mahasiswa di program S3. Jadi itulah riwayat saya. Saya dari sini asal usulnya, saya asli dari Budi Dharma. Artinya kami semua di sini produk dari Budi Dharma. Mudah-mudahan juga nanti ada seperti itu, seperti kami di sini, dan lebih bagus, ya lebih sukses lagi. Riwayat pekerjaan saya selalu bekerja di sini mulai tahun 2011. Saya masuk 2007, saya tamat 2011, pas 4 tahun, tidak kurang, tidak lebih. Jadi 2011 saya langsung beberapa kami di sini disuruh menjadi staf pengajar. Kami langsung terima. Setelah itu kami disuruh untuk kuliah S2 di Padang sampai 2013. Jadi kan S2 itu 2 tahun kurang lebih. Seterusnya 2016 saya dipercaya menjadi sekretaris program studi. 2017 saya dipercaya menjadi wakil ketua 1 bidang akademik. Tahun 2020 saya dipercaya menjadi wakil rektor 1 bidang akademik yang mewakili Pak Mesra. Nah, jadi itulah riwayat pekerjaan saya. Dan saya informasikan bahwa di Budi Dharma ini 80% dosen komputernya itu adalah alumni dari Budi Dharma itu sendiri. Bukan hanya di sini Budi Dharma, lulusan Budi Dharma dosen di sini juga. Kalau Anda ke Unimed, lulusan Budi Dharma murni S1-nya Budi Dharma, dosen juga di sana, kurang lebih 3 orang. Mau ke kampus mana lagi Anda? Semua ada lulusan Budi Dharma. Mau ke kampus tetangga misalnya, pasti ada lulusan Budi Dharma dosennya. Mau ke mana lagi? Semua ada lulusan Budi Dharma. Pokoknya di Medan ini ada jurusan komputer, pasti dosennya itu ada dari Budi Dharma. Kenapa seperti itu? Karena memang kita sekolah tinggi komputer pertama di Sumatera Utara. Banyak yang sudah lanjut S3, banyak yang menjabat, banyak yang sudah pegawai negeri, banyak sekali. Jadi kalau ada adik Anda datang ke sini, Anda tidak salah pilih. Pilihan Anda sudah benar. Saya salah satunya menjadi saksinya. Kalau misalnya pilihan Anda salah, berarti saya yang berdiri di sini. Atau Bapak Ibu lulusan di sini yang lulusan Budi Dharma tidak berdiri, tidak duduk di depan Anda.
Dan bukan hanya kami mengajar, jangan kira nanti lulusan Budi Dharma jago mengajar. Betul, salah satunya lulusan Budi Dharma jago mengajar. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak kita lulusan ini jadi dosen, jadi guru. Tetapi lulusan Budi Dharma jago juga programmer. Di tempat yang lain kita banyaklah mafia-mafia programmer, jaringan, desainer, banyak lulusan kita. Kalau kita jumlahkan keseluruhan lulusan Budi Dharma ini, kalau kita kurang lebih itu saya lihat di nomor alumni itu udah hampir 10.000. 10.000 jiwa itu kalau dikonversi ke penduduk itu sama dengan satu kecamatan. Kalau misalnya di Nias 5.000 itu kan satu kecamatan. Kalau 10.000 berarti 2 kecamatan. Jadi lulusan Budi Dharma sebanyak satu kecamatan banyak ya. Coba bayangkan satu kecamatan itu ada beberapa desa kan. Paling tidak 5 desa. Berarti sudah banyak. Jadi alumni kita sudah di mana-mana. Apalagi di bidang ini. Mau ada ke kampus A, kampus B selalu ada lulusan Budi Dharma. Mau ada ke mula ada Budi Dharma, lulusan Budi Dharma. Sampai ada ke luar negeri, kami udah pernah ke Malaysia. Kami kira udah bebas kami alumni Budi Dharma, tak ada alumni. Ternyata pas kita jalan ke Malaysia, jumpa pula kami alumni Budi Dharma. Sebagai apa? Sebagai TKI. Bukan TKI seperti yang di TV-TV. Ya, di kekerasan. Tidak, dia bekerja di sana. Jadi di mana-mana kita sudah ada alumni ya. Di mana-mana sudah ada alumni. Jadi adik-adik kalau misalnya ada tetangganya, satu geng, satu gangnya, sahabatnya, temannya, satu kampungnya, satu kecamatannya, satu remaja masjid, satu gereja, satu jemaah, satu gereja. Kalau misalnya belum kuliah bisa aja ke Budi Dharma. Ya, kita masih buka pendaftaran sampai bulan 10 atau bulan 11 lah. Bisa. Jadi kalau misalnya ada, kita jangan mikir Pak uang kuliah Budi Dharma mahal. Tidak. Saya beberapa survei kampus, kita paling murah. Kita paling murah. Kita akhiritasnya teknik informatika, manajemen informatika akhiritas B. Kalau ada kampus lain itu minimal 7 juta uang kuliahnya. Kalau kita di sini masih 6. Kita lebih murah lagi pendidikan teknologi informasi hanya 5 juta. Kalau di Medan ini mau akreditasnya baik sekali umur atau C, tidak ada yang 5 juta lagi uang kuliah setahun. Semua udah rata-rata 6 juta. Jadi kita yang paling murah di sini. Dan kita tidak ada bayaran A, bayaran B, bayaran C, tidak ada. Kita sudah semuanya lab, ujian, semuanya. Kecuali kalau misalnya modul buku yang urusan Anda sendiri. Jadi seperti itu adik-adik. Nanti kalau Anda tamat dari sini, berarti kita satu alma mater. Kita satu alma mater sama Pak Sarija, sama Pak Mister, sama Ibu Nelly. Berarti Anda sudah bisa memanggil kami sebagai abang. Kalau nanti tamat dari sini, begitu juga nanti kami juga sudah bisa memanggil Anda sebagai adik. Tapi kalau di luar, tapi kalau Anda masih di sini, ya tetap kita ada etikanya ya. Kami sebagai bapak, Anda sebagai mahasiswa. Jadi walaupun misalnya kita satu alma mater, ya tetap memanggil kami di sini sebagai bapak dosen. Oke, itu ini lengkap media sosial saya, termasuk bapak-bapak yang lain. Ada channel YouTube saya juga namanya Ifuri Bululu, ada IG saya juga Ifuri Bululu, Facebook saya juga Ifuri Bululu, email saya dan nomor HP. Jadi itulah media sosial saya. Kalau ada yang mau subscribe juga silakan ya. Jadi dosen sekarang kami sini sudah punya channel YouTube ya. Kenapa bisa? Itulah efek positif dari corona ini ya. Sebelumnya kami belum punya channel YouTube, sejak Covid ini kami sudah muncul channel YouTube kami. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya mencari uang, tidak. Kami membantu mahasiswa kami untuk belajar. Ya biasanya mahasiswa kalau pakai Zoom biasanya kan, mudah-mudahan Anda sudah tahu Zoom ya. Karena rata-rata Anda ini kan belajar pakai daring ya. Mahasiswa biasanya tidak semua ikut dalam YouTube ya. Kami membantu mahasiswa pakai alternatif yang lain, yaitu pakai channel YouTube. Kami rekam pembelajaran kami simpan ke dalam YouTube kami. Jadi sudah bisa diakses. Anda juga kalau misalnya mau belajar sama saya bisa. Saya biasanya di channel YouTube saya itu membahas big data dan data mining, karena itu ilmu yang lagi saya dalami. Jadi kalau mau subscribe silakan ya, mohonlah dibantu ya. Nanti juga mungkin bapak-bapak yang lain kalau jumpa di kelas mau subscribe yang dimohonlah kerjasamanya. Kita saling membutuhkan. Anda membutuhkan ilmunya, kami juga membutuhkan subscribe. Lanjut ya, channel berikutnya ya.
visi Budi Dharma. Ya kita punya visi, Anda punya visi kan? Visi Anda di sini nanti pengen saya menjadi seorang programmer. Ya, itu yang Anda pikirkan kan? Atau Anda pengen menjadi desainer, saya pengen menjadi seorang analis. Itu kan tujuan Anda di sini kan? Iya kan? Atau Anda tujuannya saya pengen Budi Dharma mencari wanita, mencari laki-laki. Tidak kan? Pasti Anda punya visi tersendiri yang ada dalam hati Anda dan pesan orang tua Anda sama Anda juga. Bagaimana nanti supaya anak saya nanti sukses? Pasti Anda dalam hati nanti aku pengen jadi programmer, aku pengen jadi dosen. Kan itu visi Anda kan? Aku pengen menjadi seorang guru. Jadi begitu juga kita sebenarnya punya visi. Jadi visi kita adalah pada tahun 2025 menjadi universitas terkemuka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki jiwa entrepreneur dan kompetitif pada tingkat regional. Jadi itu visi kita. Pertama, terkenal ya, beda dengan unggul ya. Kita universitas baru yang baru berubah bentuk tahun 2020. Kita pengen terkenal aja, pengen dikenal saja dulu ya. Karena itu taraf kita. Kita belum katakan kami unggul, belum. Karena masih banyak universitas yang lain yang sudah lama berdiri, ya itulah misinya pasti unggul. Kalau kita terkemuka atau dikenal dulu, dikenal di sini bahwa Budi Dharma sudah berubah bentuk jadi universitas, itu disebut dengan terkemuka, dikenal. Jadi visi kita di 5 tahun ini adalah dikenal. Termasuk Anda sudah mengenal Universitas Budi Dharma. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa 2 bidang? Karena kita sudah punya program studi yang lain, yaitu manajemen retail dan pendidikan teknologi informasi. Jadi 2 di situ. Dan kenapa ada teknologi? Karena juga kita ada teknologi informasi, ada teknologi informatika. Jadi semuanya di situ sudah mencakup. Pada yang memiliki jiwa entrepreneur, ini isinya adalah jiwa pengusaha, jiwa bisnis. Kompetitif pada tingkat regional, artinya bisa bersaing pada tingkat regional. Regional ini adalah satu pulau Sumatera. Kalau nasional kan dari Aceh sampai Papua. Ini kita regional, artinya di Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Jadi target kita tahun 2025. Ya mudah-mudahan bisa kita capai bersama ya. Karena mencapai visi ini bukan hanya kami, semua stakeholder. Stakeholder di sini termasuk mahasiswa, termasuk Anda. Makanya nanti kami sampaikan kepada Anda untuk mencapai visi ini belajar. Misalnya tadi si Abadi dia belajar keras pada tahun misalnya 2023 dia ikut lomba misalnya di Padang misalnya juara 1 dia. Kan diumumkan Universitas Budi Dharma salah satu mahasiswanya juara 1 misalnya bidang programmer. Berarti Universitas Budi Dharma terkenal atau dikenal. Jadi peran Anda juga sangat besar dalam mewujudkan visi Universitas Budi Dharma tahun 2025. Selanjutnya, misi. Misi ini apa yang harus kita lakukan? Tadi kan ada visi kan, visi yang mau kita capai. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya Anda punya visi menjadi seorang programmer, itulah visi Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya misalnya Anda belajar, membaca, rajin kuliah, itulah yang Anda lakukan. Tapi kalau di sini begitu juga Universitas Budi Dharma, ada yang dilakukan Universitas Budi Dharma untuk mencapai visi tersebut. Pertama, menyelenggarakan pendidikan pembelajaran modern berbasis teknologi informasi dengan terencana, terintegrasi, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi kuliah kita ini fleksibel, artinya kalau nanti diizinkan kita daring, kalau kita diizinkan luring. Artinya perkuliahan kita fleksibel, ya, tidak kaku, ya. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan. Jadi dulu telah pembelajaran kita di Universitas Budi Dharma. Begitu juga di sini dosennya sebelum mengajar sudah disiapkan RPS, ada bukunya, ada modulnya. Jadi semuanya terencana. Setelah direncanakan barulah disampaikan kepada mahasiswa. Jadi dosen yang mengajar di kelas sama Anda itu sudah disiapkan materinya terlebih dahulu, sudah dosen yang belajar terlebih dahulu, barulah disampaikan sama Anda. Itu artinya terencana dan fleksibel. Yang kedua, melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan temuan-temuan baru serta penerapan kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi bukan hanya mengajar, bukan hanya membuat Anda pandai, tidak.
perguruan tinggi juga ada fungsi lain adalah meneliti untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru, dan ilmu pengetahuan tersebut diaplikasikan kepada masyarakat. Artinya pengajaran atau pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi makanya tadi Prof. Ibnu Hajar tadi ada salah satu kurikulum Merdeka Belajar itu adalah magang kepada masyarakat, magang atau tugas desa. Itu salah satu adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi tidak hanya terpaku pada pendidikan atau pengajaran, tetapi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Makanya nanti kadang dosen di sini ke desa, ke institusi tertentu, ke pemerintahan, itu tugasnya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga dalam menyelenggarakan tatapamu yang baik, itu Universitas Budi Dharma berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anda. Jadi kalau misalnya Anda keluhan, misalnya dosanya tidak masuk-masuk, sampaikan kepada kami sebagai pelayan Anda, sebagai pimpinan, baik di prodi ataupun misalnya di universitas. Yang keempat, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama. Jadi Universitas Budi Dharma tidak hanya di sini, harus juga bekerjasama keluar. Salah satunya tadi BRI di depan itu adalah sudah mitra kerjasama kita. Jadi itulah misi Universitas Budi Dharma. Salah satunya adalah bekerjasama dengan institusi yang lain. Sebetulnya tadi BRI. Bukan hanya BRI, kita juga banyak institusi yang lain, baik perguruan tinggi juga, perusahaan ataupun kelompok masyarakat. Lanjut, jadi itulah visi dan misinya. Lanjut, ini fakultas sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya. Di Universitas Budi Dharma kita ada 3 fakultas sampai tahun 2021 ini. Tapi kalau nggak salah nanti tahun depan kayaknya bertambah terus. Tapi untuk tahun 2021 ini ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, disingkat Filkom TI. Di dalamnya ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Manajemen Informatika. Jadi ada 4 prodi di dalam Filkom. Yang kedua adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBI singkatannya. Program studi yang ada di dalam FEBI adalah Manajemen Retail. 3 adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu program studi yang di dalamnya adalah Pendidikan dan Teknologi Informasi atau PTI. Lanjut. Oke, Anda kan sudah menjadi mahasiswa, berbeda dengan siswa. Ya, kalau di siswa kan ada rapor kan, mata pelajaran ya. Kalau kita di perkuliahan ini berbeda. Inilah istilah akademi yang sering Anda jumpai setiap hari ya. Pertama MPM. Kalau kita namanya di sini MPM, tapi kalau kita penyanyi ada pakai NIM, itu sama saja. Kita di sini MPM, singkatannya itu adalah atau singkatan dari nomor pokok mahasiswa. Jadi Anda setiap mahasiswa punya MPM dan tidak ada yang sama dengan yang lain, itu unik. Sama dengan nomor KTP. Apakah nomor KTP abadi dengan yang lain sama? Tidak kan? Tidak. Begitu juga di sini Anda punya MPM. Nanti untuk melihat MPM nanti akan ditempelkan di fakultas masing-masing atau di program studi masing-masing. Lihat nanti MPM-nya baru ada namanya. MPM Anda itu Anda harus hafal dari semester 1 sampai tamat, karena itu yang menjadi identitas diri Anda. Jadi tidak berubah MPM tersebut dari semester 1 sampai tamat. Jadi ingatlah MPM-nya. Kalau saya dari tahun 2007, tahun berapa sekarang? 2001 ya. Berarti sudah 14 tahun. MPM saya masih ingat 07482. Hafal kan? Tapi tanya sama saya MPMS 2, nggak hafal saya. Apalagi MPMS 3, apalagi nggak hafal. Kenapa saya hafal 1? Karena memang di hati saya Universitas Budi Dharma. Jadi maksud saya kan, tadi mudah-mudahan Anda juga seperti itu ya. KRS, Kartu Rencana Studi Mahasiswa awal perkuliahan. Jadi pada saat Anda awal perkuliahan, Anda yang Anda lakukan adalah mengisi KRS. Kalau misalnya di sekolah tidak ada istilah mengisi KRS, kan sudah ada mata kuliahnya kan. Pada awal pembelajaran gurunya memberikan mata pelajaran, hari Senin matematika, setelah itu fisika, baru biologi ya. Selasa ini ya. Kalau kita tidak ya, ada kartu rencana studi mahasiswa dan itu harus diisi mahasiswa pada saat awal mengambil perkuliahan. Jadi ada mata kuliah ditawarkan, mahasiswa memilih
ini mata kuliahnya, ini kelasnya. Misalnya mau ambil kelas pagi, ini mata kuliahnya. Mau ambil kelas siang, ini kelasnya. Ambil kelas malam, ini kelasnya. Jadi ada pilihan, ya. Dan di perkuliahan di Universitas Budi Dharma atau di bangku perkuliahan tidak sama dengan SMA ya. Jadi dirubah pikirannya. Kalau Anda kan di sekolah belajar dari jam 7.30 sampai jam 1 atau jam 2. Kan belajar terus itu kan? Ya, walaupun misalnya nggak ada gurunya, Anda di kelas lipat-lipat kursi ya, misalnya itu Anda tetap masuk. Kalau di sini tidak, kalau di perkuliahan kita hanya masuk perkuliahan pada saat ada jam perkuliahan. Misalnya hari Senin mata kuliah logika dari jam 9 sampai jam 10. Ya Anda hanya masuk perkuliahan jam 9 sampai jam 10. Setelah itu pulanglah ke kos, pulanglah ke rumah. Selesai. Besok misalnya Selasa jam perkuliahannya jam 8 sampai jam 10. Misalnya mata kuliah lab, masuk di lab 2 jam. Kalau udah selesai 2 jam berarti Anda sudah selesai, bisa pulang ke rumah. Jadi Anda ke kampus ini hanya sesuai dengan jam perkuliahan. Tidak harus pagi sampai sore, pagi sampai siang, itu sekolah. Kalau mahasiswa tidak seperti itu ya. Anda hanya datang ke sini pada saat perkuliahan. Kecuali kalau Anda ada kegiatan lain, aktif organisasi, atau ada kegiatan lain ya, baru saya ngerjain tugas bareng bisa di kampus sampai dari pagi sampai siang. Tapi wajibnya itu adalah sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi KRS adalah kartu rencana studi mahasiswa. Seterusnya ada KHS, kartu hasil studi mahasiswa. Ini dihafal ya. Jadi setelah Anda isi KRS, ambil mata kuliah, masuk perkuliahan 1 semester. Kita setiap mata kuliah pertemuannya itu adalah minimal 14 dan maksimal 16. Termasuk UTS dan UAS. UTS sudah biasa ya, ujian tengah semester. Kalau UAS adalah ujian akhir semester. Nah, jadi ujiannya 2 kali, perkuliahan tatap mukanya atau darinya 12 kali atau 14 kali. Jadi minimal tatap muka itu di luar UTS UAS adalah 12, maksimal 14. Setelah Anda mengikuti perkuliahan, ikuti UTS, ikuti UAS, ngerjain tugas, ngerjain UTS, maka Anda mendapat KHS. KHS adalah nilai yang Anda peroleh. Misalnya nilainya A, B, C. Kayaknya nilai-nilai sekolah sekarang sudah berubah jadi ABC ya, sebagian saya lihat. Tapi sebagian sekolah masih angka. Tapi kalau di perguruan tinggi pasti ABC. A, B minus, B plus, C minus, E, D. Nah seperti itu kalau di perguruan tinggi, tidak seperti di sekolah 80, 90, 95, 100 tidak. Sudah dikonversi ke huruf, hasilnya nilai huruf. Jadi Anda peroleh itu pada akhir perkuliahan. Selesai Anda ikuti perkuliahan ujian, dapatlah nilai KHS. Selanjutnya SKS, Satuan Kredit Semester, SKS. Jadi setiap mata kuliah ada SKS-nya, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Total SKS di sini kita S1 152 SKS baru Anda tambah dari Budi Dharma. Dan itu Anda cicil selama 8 semester. Makanya ada istilah kredit. Tidak pernah Anda kredit sepeda motor kan? Harganya 20 juta, Anda cicil per bulan. Begitu juga di sini di perguruan tinggi, Anda punya utang sekarang adalah 152 SKS. Untuk S1, kalau D3 120 SKS. Itu Anda cicil selama 8 semester. Makanya nanti setiap semester SKS-nya itu adalah 20, 22, 24 maksimal. Itu adalah Anda menyicil SKS. Paham ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi itu makanya disebut satuan kredit semester. Jadi Anda kreditkan, Anda bayar kredit tersebut per semester. Jadi istilahnya sekarang sudah punya utang ya, yaitu 150 SKS untuk mendapat gelar sarjana. Kalau untuk D3 untuk mendapat sarjana mudanya itu 120 SKS. Kalau S1 kan sarjana penuh ya katanya. Kalau D3 sarjana masih muda dia. Lanjut. Mengisi KRS ya, atau sarjana separuh lah kata Pak Saidi. Tapi mana sarjana separuh? Mengisi KRS adalah bayar uang kuliah terlebih dahulu. Dan ingat ini adik-adik, kita di sini kampus swasta, pasti dananya itu salah satunya dari mahasiswa, dari uang kuliah. Jadi kita misalnya bisa melakukan proses belajar mengajar, lampu ini kan bayar kan, nah, gedung ini pun dibangun ya
ada dana itu salah satu dari mahasiswa. Jadi makanya pada saat awal itu setiap awal semester Anda harus bayar uang kuliah. Bayar uang kuliah di sini kan kita cicilan sampai 6 kali kan. Kalau misalnya semester awal itu misalnya bayar cicilan pertama, baru bisa isi KRS. Jadi tugas Anda itu adalah pada awal perkuliahan bayar cicilan dulu, baru setelah itu lihat jadwal perkuliahan, isi KRS di program studi dan ikuti perkuliahan. Itu aja simpel kan? Yang penting awal itu bayar uang kuliah. Kalau nggak Anda bayar uang kuliah, Anda tidak bisa mengisi KRS. Karena sistem itu terbuka pada saat Anda bayar uang kuliah. Makanya pada awal semester ingat bayar uang kuliah. Karena itu salah satu syarat dalam pengisian KRS. Lanjut. Oke, seperti ini KRS kita, kartu rencana studi mahasiswa kita, ya tidak terlalu jelas ya. Ada logo Universitas Budi Dharma, baru ada kartu rencana studi, ada foto, ada nama, ada IPM, dan ada urutan nilainya. Lanjut, seperti juga KHS-nya, contohnya ada foto Anda, ada nama, ada nanti urutan nilai-nilai di situ, ada A, B, C, B+, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, nilai huruf kita di sini setiap kampus berbeda-beda, tapi di Universitas Budi Dharma kita ada A, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. Ya gagal itu adalah D dan E. Gagal ya. Gagal. Jadi kalau lulus itu A sampai C-, nggak bisa lulus, dia nggak lulus ya. Tapi kalau D sama E gagal, berarti Anda harus mengulang kembali semesternya, atau Anda kalau kita di sini ada sistem perbaikan atau semester pendek, ya bisa. Tapi untuk perbaikan di semester pendek ada juga syaratnya, misalnya absensinya minimal 40%. Jadi tidak misalnya si Abadi misalnya semester 1 ada mata kuliah logikanya gagal, E misalnya. Tetapi tidak pernah masuk mata kuliah logika tersebut. Apakah bisa di SPK? Ya nggak bisa. Ada syarat yang harus dipenuhi, minimal misalnya 40% dia hadir mata kuliah tersebut, baru di semester pendek. Jadi tidak semuanya di semester pendek, atau tidak semuanya ada ikut semester pendek, tidak, ada syaratnya. Komponen penilaian adalah hadir, etika, tugas, UTS, UAS. Ingat di situ penting etika. Kenapa sekarang tekankan etika? Karena kalau Anda mencari ilmu, tidak Anda harus datang ke kampus. Di Google itu jauh lebih pandai, apalagi YouTube. Jauh lebih pandai. Yang Anda nggak tahu dia semua. Mau pendidikan, mau teknologi, mau agama, semua ada. Jadi jauh lebih pintar Google daripada manusia, daripada perguruan tinggi atas ini. Tetapi di situ ada etika. Jadi kita hidup ini kan penuh dengan etika. Etika berbicara, etika menghormati orang tua. Atau misalnya nanti pada saat di kelas, dosen itu melihat pada saat dosen berbicara, Anda berbicara